teacher. Good morning. How are you today? I am great. Nah, pada pagi hari ini sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu, selamat mengikuti. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami. Ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan
dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Ayahmu sakit. lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, "Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu." Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda,
Dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, anak-anak teacher sudah mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Nah, ada pun berkat yang dapat kita ambil. Yang pertama, Yakub memberkati anak-anaknya. Nah, Yakub sudah menjadi teladan bagi anak-anaknya. Yang kedua, Yusuf menghormati dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, anak-anak teacher, sudahkah menghormati orang tuanya? Sudah pasti ya. Salah satu contoh menghormati orang tua itu tidak boleh melawan, harus dengar-dengaran. Ketika mama panggil harus cepat menjawab. Oke, untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau bersyukur buat kasih-Mu di dalam penyertaan hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dan memberikan hikmat kepintaran kepada kami. Hanya ini doa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, terima kasih para orang tua. Tuhan Yesus memberkati.